Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Askadit Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Tindak pidana gratifikasi masih kerap terjadi termasuk di lingkup birokrasi pemerintahan. Celah untuk melakukan praktik suap ini cukup terbuka sehingga oknum pegawai sering terjebak oleh godaan berupa komisi, uang tambahan, hadiah, diskon, dan pemberian secara cuma-cuma. Payung hukum untuk mencegah gratifikasi ini sudah diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Meskipun begitu, jumlah kasus gratifikasi ini seolah terus tumbuh subur. Berdasarkan laporan KPK Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, lembaga anti rasuah itu menerima 1082 laporan gratifikasi dengan 13 laporan diantaranya berasal dari Provinsi Lampung. Total nilai gratifikasi yang dilaporkan oleh Bumi Ruwajurai sebesar 629 juta rupiah. Gratifikasi yang dilaporkan terbagi dalam beberapa jenis seperti uang dan barang. Ke-13 laporan tersebut perinciannya 8 kasus terjadi di Provinsi Lampung, 2 terjadi di pemerintahan Kota Bandar Lampung, dan 3 di pemerintahan Kabupaten Pringsewu. Apabila angka kasus suap ini terus melonjak, tentu visi misi kepala daerah untuk menciptakan good governance semakin sulit untuk terwujud. Untuk itu pemerintahan Provinsi Lampung harus terus menyoroti jajarannya agar bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Terlebih lagi, Gubernur Arinal Junaidi dan Wakil Husnunia Halim mempunyai visi untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan publik yang meski dipegang teguh oleh jajaran birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Maka dari itu rakyat tentu berharap langkah Gubernur Lampung Arinal Junaidi memberikan arahan tentang pengendalian gratifikasi di Lampung. Pada Senin 5 Oktober lalu, sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional, mampu untuk menekan maraknya tindakan culas ini. Peraturan KPK bahwa gratifikasi yang meliputi uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya di dalam maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik harus dilaporkan PNS yang menerima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Semua bentuk gratifikasi ini harus dilaporkan termasuk komisi bank kepada bendahara di instansi. Sebagai kepala daerah yang berasal dari birokrat yaitu mantan Sekprov Lampung, masyarakat tentu berharap banyak Arinal mampu untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik di lingkungan Pemprov Lampung. Tindak suap ini niscaya akan terkendali jika pemerintahan daerah mampu meningkatkan integritas pegawai dan lembaga. Pegawai di lapangan pun harus memahami apa saja yang termasuk ke dalam tindakan gratifikasi. Jika sudah mendapatkan menggolongkannya, tentu lewat integritas pada diri seorang amtenar, mereka mampu untuk menghindarinya. Kesadaran untuk melaporkan gratifikasi juga perlu ditumbuhkan. Syahwat haus akan materi terkadang melemahkan idealisme seorang pegawai untuk memerangi praktik busuk ini. Sosialisasi soal bahaya tindakan ini beserta pembenahan mental pegawai harus terus digaungkan. Dengan begitu pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, dan mendapatkan citra positif dari masyarakat segera dapat terwujud. Oke Mbak Cici, tajuk Lampung Post kali ini membahas tentang hindari jerat gratifikasi. Nah, seperti apa kondisi di Provinsi Lampung tentang korupsi, kolusi, nepotisme saat ini Mbak Cici? Iya, gratifikasi ini memang marak terjadi ya, bukan hanya sekarang tapi sejak dulu juga memang sudah ada.
Dan gratifikasi ini banyak bentuknya, yaitu berupa pemberian, komisi, kemudian barang, dan biasanya ini terlibat untuk pengurusan segala sesuatu, misalnya perizinan dan lainnya, demi kemudahan, demi memuluskan. Padahal hal ini sudah termasuk dalam ranah KKN, korupsi di situ. Nah, inilah yang menjadi bidikan dari tajuk Lampung Pos kali ini. Oke, gratifikasi bisa berupa uang, bisa barang. Nah, bagaimana cara kita nanti akhirnya akan tahu gitu ya bahwa barang itu adalah gratifikasi? Bisa saja berdalih ini cuma pemberian atau seperti apa, Mbak Cici? Sebetulnya situ sudah jelas ya. Gratifikasi itu adalah pemberian, entah itu komisi, entah itu perjalanan dinas, kemudian voucher. Karena apa? Karena dia dalam dia mengajukan perizinan misalnya, kemudian diberi hadiah. Nah, hadiah inilah yang termasuk dalam gratifikasi. Memang besarannya itu ada di dalam aturannya, tapi tetap saja ya pemberian itu masuk dalam ranah gratifikasi dan masuk dalam bidikan dari KPK sebagai lembaga yang anti rasuah untuk memantau kinerja aparatur negara yang memang mengurusi soal perizinan dan segala macamnya ini. Oke, Mas, tentang perizinan baru saja beberapa waktu lalu gitu ya di Provinsi Lampung terjadi gratifikasi ini ya di kantor perizinan. Itu seperti apa kasusnya, Mbak Cici? Itu kita terjadi operasi tangkap tangan ya, bahwa ada seseorang mengajukan perizinan untuk usaha. Kemudian ada pertemuan dengan aparatur, dia membawa duit dalam jumlah cukup besar. Nah, ini tercium oleh tim Saber ya, Saber Pungli. Kemudian begitu dalam pertemuan itu, saat keduanya bertemu, tim datang dan akhirnya terungkaplah. Disitulah ada penyuapan atau OTT yang operasi tangkap tangan, penyuapan untuk mempermudah perizinan. Padahal seharusnya perizinan itu tidak ada biaya. Kalaupun ada biaya sudah ada tercantum di dalam aturannya. Jadi tidak lebih, tidak bukan. Walaupun si pemberi itu menyatakan ini adalah sebagai hadiah, tapi tetap itu terkena. Oke, kemarin atau mungkin operasi tangkap tangan lainnya itu dengan membawa uang atau barang yang berharga ya dengan nilai yang tidak sedikit gitu, Mbak Cici. Tapi apakah sebegitu sulitnya mengurus perizinan sehingga orang-orang yang mau membuat perizinan itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit? Tapi tahan dulu, Mbak Cici, jawabannya. Kita akan lanjutkan saat lagi. Pemirsa Layar TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk melanjutkan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.